Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita bahas PWM PCB atas mesin las MMA MOSFET seperti ini. Ini kalau nggak salah mereknya apa ya? Rino atau apa ya? Mesin las MMA 200 sepertinya, karena di sini menggunakan 12 MOSFET final ya, 6 di high set dan 6 di low setnya. Ini kiriman dari beliau Pak Sukmotri yang ada di Tuntang Solo 3, Kabupaten Semarang. di Tuntang Kabupaten Semarang ya. Jadi ini sebelumnya dulu ya itu sudah pernah saya kerjakan, tapi mungkin ada problem lagi. Jadi ini kembali saya pegang lagi, saya kerjakan lagi dengan kerusakan yang berbeda tentunya. Awalnya itu dulu rusaknya itu mati total, problem di bagian power supply-nya. Sekarang rusaknya itu beda lagi, rusaknya itu PWM-nya tidak bisa bekerja atau dia nyala, kipas nyala, lampu indikator nyala on, tegangan supply normal, tapi untuk bagian output stang lasnya tidak bisa untuk ngelas ya, jadi masih nyala tapi tidak bisa untuk ngelas. Langsung aja kita ke meja workshop, jangan lupa like-nya. Oke, kita lanjut nyalakan, kita coba cek tegangan satu persatu. Saya juga penasaran karena di sini IC PWM belum pernah dilakukan penggantian ya, karena sebelumnya di sini yang saya oprek adalah bagian power supply saja. Teman-teman, di sini sudah saya lakukan pencopotan atau vakum tenol ya. Sudah saya bersihkan di jalur IC PWM di sini KA3525 ya. Tapi yang asli di sini SG3525. Nanti akan saya ganti pakai KA3525 yang original. Itu sama-sama bisa ya. KA3525 maupun SG3525 itu sama-sama bisa, cuma beda pabrikan aja ya, beda manufaktur aja. Keduanya sama, yang penting original ya, bukan yang palsu, karena banyak yang palsu juga. Ini IC aslinya, masih ada stiker segelnya gitu ya, stiker QC nya. Tadi untuk cara melepas atau mencopotnya ya, cara nyopot atau lepas IC-nya itu sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang PWM Lakoni ya, tapi hampir sama karena yang digunakan PWM Lakoni dengan PWM ini itu sama, menggunakan IC 3525. Cara melepasnya yaitu dikasih flux dulu. Nanti setelah semua kakinya terkena flux, terus soldernya diratakan, digeser kanan kiri sambil diberi timah, tambahan timah lagi. Jadi seperti di blok ya. Jadi misalkan ini masih terpasang, ini misalkan ini udah dikasih flux ya, terus di blok ditambahi tenol lagi, timah lagi, di blok semua kakinya, terus soldernya di gini, seret, geser, tarik, geser, tarik, geser lagi, tarik lagi, geser, sambil di congkel pelan-pelan ya, dicongkel pelan-pelan pakai pinset di bagian atas, congkel pelan-pelan, tek. Kalau yang satu sisi sudah terlepas, lanjut sisi sebelahnya juga sama, ditambah tenol, di blok, kasih flux, di blok terus agak lama biar pad PCB nya ini tidak terkelupas ya, biar bener-bener dia leleh dulu timahnya, baru nanti dicongkel pelan-pelan sambil digeser soldernya, pen soldernya sambil digeser, ditarik pelan-pelan, tek. Kalau sudah jadi seperti ini dan dia rapi ya, maksudnya itu tidak meninggalkan bekas pad solder yang terkelupas atau tidak merusak jalur PCB nya, tidak merusak layoutnya. Nanti tinggal kita masangkan soket IC ini ya, soket IC 16 pin dipasang di sini. Jadi nanti IC yang baru tidak terkena panas langsung dari si pen soldernya, jadi nanti lebih awet. Itu tips dari saya untuk menjaga kondisi IC PWM yang baru. Oke, kita pasang dulu. Nanti setelah dipasang cek ya tegangan di VCC nomor 15. Ini pin 1 di sini ya, karena ini dotnya di sini, cekungannya di sini, berarti pin 1 di sini, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Ini 9 10 dan seterusnya sampai 16. Nanti cek dulu pin 15, ini pin VCC atau supply utama untuk menyalakan IC SG3525, dan juga itu sama supply-nya sama dengan si IC OM.
komparator ini ya. Ini CA340, tapi di mesin las yang seperti ini jarang rusak. Karena rusaknya itu ini gejalanya bukan api kecil, bukan apinya tidak mau besar, apinya tidak mau dikecilkan, cuma rusak PWM nya tidak keluar. Berarti yang bermasalah hanya bagian PWM nya saja. Nanti kita juga akan ngecek untuk sensor arusnya atau tes current sensor output ya, sense current output. Akan nanti injek tegangan dan arus output di sini, di soket yang 3 ini ya. Nanti kita injekkan tegangan tinggi dan arus yang cukup besar untuk mengecek apakah op-amp CA340 ini bekerja baik atau tidak, memberikan feedback sinyal komparator ke bagian pin 9 dari SG3525. Nanti itu kita cek juga sebelum dikirim. Nanti saya pastikan PCB PWM ini benar-benar normal sebelum nanti kita kirim ke beliau yang ada di Tuntang, Kabupaten Semarang. Pin 15 sudah dicek. Nanti cek juga pin 8. Pin 8 ini adalah pin SS atau pin soft start, fungsinya untuk on off atau pin standby nya si SG3525. Lebih tepatnya ini pin untuk jalur mengaktifkan dan menonaktifkan PWM. Jika tegangan di pin 8 ini tidak ada atau mendekati 0, berarti PWM ini pasti akan off, tidak akan mengeluarkan PWM di kaki nomor 11 dan nomor 14 nya. Tapi jika di sini drop sekitar 3 volt, output tegangan PWM di pin 11 dan 14 juga akan ikut drop. Jadi kuncinya aktif dan tidaknya itu di pin 8 dan pin 5. Tapi pin 5 ini lebih ke resistor timing dan kapasitor timing teman-teman. Pin 5 itu kapasitor timing ya, CT. Itu dihubungkan dengan kapasitor di sini 102 atau 1 nanofarad, dan R timingnya biasanya 6K2 ya, 6K2 ini. Jadi di pin 5 ini harus ada tegangan 2 volt, dengan di pin 6 ada sekitar tegangan 3 sampai 4 volt. Nanti kita cek bareng-bareng. Setelah itu normal, cek pin 9. Pin 9 ini hati-hati, jangan terlalu lama ngecek di pin 9 karena pin 9 ini pin komparator. Dia kalau terlalu lama terkena sinyal referensi dari luar atau interferensi dari luar ya, atau sinyal gangguan entah itu probe multimeter atau tersentuh tangan, itu bisa menyebabkan PWM nya kacau ya, duty cycle nya kacau, dan bisa merusak si MOSFET final. Karena ketika posisi MOSFET final sudah terpasang atau jalur trafo GDT sudah on, itu komparatornya ini sangat sensitif ketika tersentuh probe ataupun ketika tersentuh tangan gitu ya. Jadi jangan coba-coba ngecek terlalu lama, atau kalau di mesin las IGBT jangan ngecek pin 9 dalam posisi final IGBT nya terpasang. Kalau di sini MOSFET ya, nanti kalau mau ngecek pin 9 itu GDT nya dinonaktifkan dulu ya. GDT di sini output ini ya, output MOSFET IRF dinonaktifkan dulu atau dicabut satu dulu biar tidak pengaruh ke final MOSFET. Karena kalau pengaruh nanti ke MOSFET finalnya bisa jebol ya. Yang MOSFET finalnya headset mau lusut ini akan jebol berurutan gitu, akan jebol semua malahan. Setelah itu pin 2 dan pin 16 ini sama-sama 5 volt. Pin 11 dan pin 14 itu adalah outputnya, output PWM di sekitar tegangan 5 sampai 5,5 volt ya. Mentoknya 5,6 voltan untuk mesin las yang MMA MOSFET. Oke, kita ganti dulu IC PWM nya, nanti kita lihat hasilnya dulu. Teman, sudah saya lakukan penggantian IC dan jadi ada jalur yang putus ternyata ya. Karena memang sebelumnya PWM ini kan sudah bolak-balik dikerjakan orang gitu ya, atau mungkin ini sudah pernah coba diperbaiki sendiri karena beliau juga servis. Jadi ini kan sebelumnya sudah saya tangani seperti yang saya tadi cerita di awal, dan memang kondisinya seperti ini. Kondisi dari layout PCB nya banyak yang mengelupas atau banyak jalur yang rusak, tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting PWM ini masih bisa bekerja normal dan tentunya kita maksimalkan dengan modifikasi.
Ini tadi ada jalur 24 volt dari dioda ultrafast atau dari PSU switching ya, atau trafo switchingnya itu jalurnya hilang. Ini saya jumper seperti ini untuk mengembalikan jalur yang ini. Diodanya bukan dioda aslinya, bukan saya yang ganti ya. Ini diodanya dari awal memang seperti ini. Saya terima diodanya sudah posisi diganti pakai dioda yang lebih besar. Dan ini IC-nya sudah saya ganti ya. Oke, kelihatan ini dengan soket IC-nya atau konektor IC-nya sudah terpasang. Jalur-jalurnya sudah saya solder yang sekiranya ngefong atau tidak ada koneksi yang kuat itu, maksudnya tidak nempel panelnya, timahnya tidak nempel, saya tebali lagi, saya pertebal jalurnya. Oke, kita sekarang cek. Sudah saya sambungkan ke high voltage input primernya di 320 volt. Tapi di sini tidak murni 320 volt karena di inputnya saya seri pakai bolam 100 watt itu ya, untuk pengaman. Nah, itu kita gunakan multimeter yang merah dulu, yang kuning biar istirahat dulu ya, itu kemarin habis digunakan seharian full, bahkan 2 hari ya. Kita gunakan gantian yang merah ini, Unite UT61E+. Ini produknya Unite, bagus juga ya, keakuratan juga bagus untuk ngecek frekuensi tinggi dan ngecek bagian PWM, bagian switching dia mampu. Oke, kita langsung cek, nyalakan. Ini lampu indikator powernya ternyata mati ya, jadi jangan dikira ini mati, padahal ini yang bertegangan, sudah ada tegangannya. Output PSU 24 volt di sini terbaca. Sebentar, ini belum kepasang lur. Oke, pasang dulu groundnya di sini biar saya tidak megang probe hitam. Oke, 25 volt aman ya, mantap. Sekarang kita cek outputnya 7812, sini 12,1 volt, mantap, aman, tidak ada masalah, tidak ada fluktuasi tegangan. Kita cek di pin VCC nya IC PWM, pin 15 harusnya 12 volt juga. Oke, sama di pin 8, di pin 7 CA340, pin 7 saya 7 nya di mana ini, pin 7 pin 7 di sini harusnya, posisinya di pin 7 ya. Nah, ini 12 volt juga, VCC CRX40 12 volt ya. Sorry tadi ini agak korosi ya di sini. Cek pin 8 Softstar 4,7 volt, aman. Pin komparator jangan lama-lama, kita cek sebentar aja. 3,7 aman. Pin 5 1 2 3 4 5 2 volt ya, ini jangan lama-lama karena bisa mengakibatkan ini MOSFET jebol ya. 2 volt. Pin 6 3,6 volt ya. Oke, sudah aman. Di pin 11 5,2, pin 14 5,2 volt, aman. Jangan lama-lama, ini udah panas ya, MOSFET-nya udah panas banget karena tidak ada hedgingnya. Jadi kalau nyoba seperti ini harus ada hedgingnya sebenarnya. Ini panas banget lur. Kita cek sekali lagi menggunakan osiloskop ya, biar lebih yakin kalau hasil PWM sudah normal. Nah, ini kita cek pakai osiloskop untuk output driver MOSFET-nya. Oke, kita cek kedua jalur antara output A dan output B-nya dulu. Pasang dulu probe osiloskop channel A dan channel B-nya biar kita bisa melihat dua gelombang PWM antara output A dan output B, hasil total dari MOSFET drivernya. Oke, nyalakan, mantap ya. Sini bisa terlihat frekuensinya kedua jalur output B sama di 99,2 kHz ya, warna biru dan warna kuning channel A channel B,
tegangan outputnya 15 volt output driver ya, jadi cycle 57%. Ini rest time-nya 40 nanosecond. Sudah mantap. Ini kita injek tegangan ya, kita injek tegangan output untuk ngecek sensor outputnya. Bentar, saya persiapkan dulu. Oke, di sini sudah saya injek tegangan dari output ya. Ampere cukup tinggi. Ini saya tambahkan potensio 1 kilo untuk bagian kontrol arusnya. Kita lihat hasil PWM-nya seperti apa. Ketika ampere minimal, kita injek 1, 2, 3. Oke, PWM-nya seperti off ya, padahal itu duty cycle-nya 100%. Kita coba naikkan pelan-pelan tensiometer. Oke, naik terus. Oke, naik, oke, naik terus. Nah, ini sudah mulai ada PWM-nya yang terbaca. Di sini paling minimal di duty cycle 97%. Ini di sekitaran 60 amperan ya. Oke, semakin naik lagi dan ini mendekati mentok di 57% ya. Sudah mantap. Sudah bisa menyesuaikan dengan output sensornya. Op-amp-nya sudah bekerja ini berarti ya. Tidak ada masalah di op-amp komparator. Di mantap. Oke, sip. Ada masalah ya? Sudah. Mantap. Terima kasih.